Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai promosi gizi yang telah kami lakukan. Promosi gizi kami ini kami namakan dengan GEMAS, Gerakan Mencegah Obesitas. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Alasan kami memilih isu risiko obesitas dengan pola makan berlebih dan kurangnya aktivitas fisik. Hal ini dikarenakan masa remaja adalah masa di mana terdapat peningkatan perubahan-perubahan fisik dan psikologis. Sehingga, remaja yang memiliki kemampuan pengetahuan yang cukup baik mengenai dampak pola makan yang berlebih dan kurangnya aktivitas fisik diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidup, pola makan yang sehat, serta rajin melakukan aktivitas fisik. Resiko obesitas pada remaja beresiko menjadi obesitas saat dewasa dan berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit lainnya, seperti jantung, diabetes meletus, stroke, hipertensi, dan lain-lain. Resiko obesitas dapat dicegah dengan memperbaiki pola asupan makan yang sehat sesuai dengan gizi seimbang dan isi piringku. Maka, asupan gizi yang seimbang dan sesuai isi piringku menjadi hal penting supaya tidak terjadinya risiko obesitas. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, para remaja panti asuhan At-Taqwa memiliki kebiasaan pola makan lebih dari 3 kali tanpa memperhatikan kebutuhan konsumsi makan harian yang seimbang. Sehingga kami mengangkat isu risiko obesitas karena kebiasaan makan berlebih tersebut dapat meningkatkan risiko obesitas. Faktor-faktor yang memengaruhinya adalah dari faktor biologi, terdapat usia, genetik atau keturunan, jenis kelamin, dan ras atau etnis. Dari gaya hidup dipengaruhi oleh pola makan yang lebih dari 3 kali sehari. Yang kedua ada konsumsi jajanan. Dari faktor sosial dipengaruhi oleh informasi yang kurang mengenai makanan seimbang dan pengaruh kelompok sosial di panti asuhan dan di sekolah. Untuk living and school, akses makan yang terlalu banyak dan bebas tanpa pengawasan menjadi faktornya. Lalu yang kedua, akses jajanan yang mudah dan murah. Untuk faktor ekonomi, dipengaruhi oleh banyaknya donatur yang memberikan banyak makanan kepada panti asuhan tersebut. Lalu yang kedua ada kondisi wilayah dan tempat tinggal. Yang selanjutnya adalah matriks determinan. Pada matriks determinan ini dibagi menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama yang merupakan determinan penting dan dapat diubah yaitu porsi dan frekuensi makan yang berlebih, kemudian kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait gizi seimbang, serta kurangnya aktivitas fisik. Kemudian pada bagian kedua yang merupakan determinan yang kurang penting dan dapat diubah yaitu pengaruh kelompok sosial. Lalu pada bagian ketiga yang merupakan determinan yang penting dan sulit diubah yaitu akses makanan yang terlalu banyak dan bebas tanpa pengawasan, akses jajanan yang mudah dan murah, serta kondisi wilayah dan tempat tinggal. Kemudian pada bagian keempat yang merupakan determinan yang kurang penting dan sulit diubah yaitu usia, jenis kelamin, genetik, dan ras. Yang berikutnya adalah sasaran program. Sasaran pada program promosi gizi kami adalah anak usia remaja yang berada di panti asuhan At-Taqwa. Kemudian, alasan kami memilih determinan tertentu sebagai prioritas yaitu usia remaja termasuk pada periode rentan gizi, sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah gizi, salah satunya adalah obesitas. Pada panti ini, diketahui bahwa kebiasaan makan remajanya mencapai 4 hingga 5 kali dalam sehari. Hal ini dapat meningkatkan faktor risiko terjadinya obesitas. Selanjutnya adalah tujuan jangka panjang atau goals. Tujuan jangka panjang dari pelaksanaan program promosi gizi ini adalah untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan pola makan yang sehat dan gaya hidup yang aktif sehingga akan tercapai berat badan ideal dan menurunkan resiko obesitas. Selanjutnya adalah tujuan jangka pendek atau objektif. Terdapat 3 tujuan jangka pendek. Yang pertama, sebanyak 75% peserta paham pentingnya pola dan porsi makan gizi seimbang, serta dampak apabila tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebanyak 75% peserta mampu menyusun menu makan sesuai pedoman gizi seimbang melalui game interaktif isi piringku. Yang ketiga, sebanyak 75% peserta mampu mengimplementasikan dan meningkatkan aktivitas fisik. Yang selanjutnya adalah strategi. Kami melakukan promosi gizi dengan 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama kami lakukan pada tanggal 5 Mei 2024 dengan kegiatan mengambil data pengetahuan remaja berupa pretest.
Selain itu, pada hari pertama juga kami melakukan edukasi serta melakukan post-test setelah memberikan edukasi kepada sasaran. Kemudian, kami memberikan challenge gerak aktif berupa checklist di atas kertas untuk mengetahui seberapa banyak aktivitas fisik yang dilakukan oleh sasaran. Kemudian pada hari kedua, kami melakukan review materi, senam, game, serta pemberian penghargaan. Kemudian, selanjutnya ada aktivitas yang dilakukan selama 2 minggu. Pada minggu pertama dilakukan pretest, kemudian ada pemaparan edukasi tentang isi piringku, pedoman gizi seimbang, tumpeng gizi seimbang, dan aktivitas fisik, kemudian post-test. Lalu saat minggu kedua dilakukan review materi, game interaktif isi piringku, senam, ice breaking, dan pengumuman pemenang challenge. Kemudian selanjutnya ada implementasi. Hari pertama dilakukan pada hari Minggu 5 Mei 2024. Yang pertama ada pengumpulan peserta, kemudian ada pembukaan acara, yaitu sapa, salam, perkenalan, doa, lalu penjelasan tentang jargon. Yang ketiga ada pretest selama 15 menit. Keempat ada edukasi interaktif dilakukan selama 45 menit, menjelaskan tentang isi piringku, aktivitas fisik dan lainnya. Kemudian ada tanya jawab dengan peserta. Kemudian ice breaking selama 5 menit. Lalu post test selama 10 menit. Selanjutnya pada hari kedua dilakukan pada saat Minggu 12 Mei 2024. Yang pertama ada pembukaan dan pembagian kelompok untuk games interaktif isi piringku. Kemudian ada review materi, yaitu dengan diberikan beberapa soal pada peserta dan peserta menjawabnya. Lalu ada game interaktif isi piringku, yaitu dengan menempelkan kertas-kertas dan menyusunnya sesuai dengan isi piringku. Lalu ada senam, ice breaking, dan pengumuman pemenang games. Selanjutnya adalah pelaksanaan challenge. Nah, challenge yang dilakukan yaitu aktivitas fisik, diikuti oleh 20 remaja putri, diberikan pada saat hari pertama dan dikembalikan pada saat minggu kedua panitia. Di samping adalah contoh challenge gerak aktif. Jadi contohnya misal jalan kaki minimal 30 menit. Jika peserta melakukan jalan kaki selama 30 menit selama hari itu, maka peserta akan menceklisnya. Juga yang lain seperti jogging, senam, bersepeda, menyapu, mencuci, naik turun tangga. Pelaksanaan challenge ini sudah berjalan dengan baik. Para peserta sudah mengingatnya dan melaksanakan challenge tersebut dengan menceklis aktivitas yang dilakukannya pada hari itu. Pelaksanaan kegiatan selanjutnya adalah pre dan juga post test. Pre dan juga post test dilaksanakan pada hari pertama pelaksanaan kegiatan yang diikuti oleh 20 remaja putri dari Panti Asuhan At-Taqwa yang berisikan 10 soal dalam bentuk pilihan ganda. Pelaksanaan pre dan juga post test ini dilaksanakan untuk melihat seberapa jauh pengetahuan mereka sebelum dan juga setelah mendapatkan edukasi mengenai gizi seimbang dan juga GEMAS atau Gerakan Mencegah Obesitas. Selanjutnya adalah review materi. Review materi ini dilaksanakan pada hari kedua, yang mana peserta akan dibentuk menjadi 4 kelompok yang berisikan 5 orang, dan setiap kelompok akan berebut untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh MC, yang berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai edukasi yang telah dilaksanakan minggu sebelumnya. Peserta atau kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan akan menjadi pemenang dalam games kali ini. Kemudian pada kegiatan hari kedua dilaksanakan juga senam penguin yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh para peserta dan juga para kakak-kakak panitia. Pelaksanaan kegiatan selanjutnya adalah bermain games. Games yang telah dilakukan terdiri dari 2 games, yaitu games isi piringku dan juga games tebak makanan. Pada games isi piringku, setiap kelompok diminta untuk menyusun menu makanan sesuai dengan pedoman isi piringku. Kelompok yang menang adalah kelompok yang mampu menyusun menu sesuai dengan pedoman isi piringku dengan tepat. Kemudian untuk games tebak makanan, setiap kelompok diminta untuk mengirimkan 2 perwakilannya untuk bermain games tebak makanan. Kegiatan terakhir dari acara ini adalah penyerahan hadiah dari pihak panitia kepada peserta yang menang.
Yang pertama ada pemenang Games Isi Piringku dan yang kedua ada pemenang Challenge Gerak Aktif. Evaluasi dampak kegiatan promosi gizi, peserta diharapkan mampu memahami pola makan gizi seimbang dan pemahaman mengenai apabila tidak menerapkan pola makan gizi seimbang. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil jawaban post-test setelah diberikan edukasi. Seperti yang tertera pada layar, terlihat bahwa 90% anak mengalami kenaikan nilai post-test dari pretest setelah diberikan edukasi dan 20% tidak terdapat perubahan nilai. Berikutnya adalah evaluasi proses. Evaluasi proses merupakan penilaian setiap proses kegiatan yang telah dilakukan yang berfungsi sebagai alat ukur keefektivitas atau keberhasilan suatu kegiatan. Evaluasi proses pada kegiatan kami meliputi 1. Terlaksananya survei dan observasi pada bulan April. 2. Terlaksananya kegiatan edukasi gizi dan diskusi interaktif dengan peserta. 3. Terlaksananya kegiatan pre dan post yang dilakukan oleh 20 orang. 4. Terlaksananya challenge aktivitas sebanyak 20 orang dan diikuti oleh 20 orang. Yang kelima, terlaksananya kegiatan games isi piringku yang diikuti oleh 4 kelompok. Selanjutnya evaluasi hasil. Yang pertama, 90% peserta paham pentingnya pola dan porsi makan gizi seimbang, serta dampak apabila tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dibuktikan dengan peningkatan pengetahuan melalui nilai post-test. Yang kedua, 75% peserta mampu menyusun menu makan sesuai pedoman gizi seimbang melalui game interaktif isi piringku. Dibuktikan dengan hasil penyusunan isi piringku dengan tepat. Dan yang terakhir, 100% peserta mampu mengimplementasikan dan meningkatkan aktivitas fisik. Dibuktikan dengan mengikuti challenge gerak aktif selama 1 minggu. Berikut merupakan dokumentasi survei lokasi yang kami lakukan di Panti Asuhan At-Taqwa pada tanggal 4 April 2024. Selanjutnya, dokumentasi acara hari pertama pada tanggal 5 Mei 2024. Sebelah kiri merupakan gambar peserta sedang melakukan post-test sebelum diedukasi, sementara gambar kanan menunjukkan saat proses pemberian edukasi. Selanjutnya merupakan dokumentasi akhir kegiatan pada hari pertama. Pada hari kedua, tanggal 12 Mei 2024, dilakukan game interaktif isi piringku dengan cara menempelkan gambar. Setelah itu, pada gambar sebelah kiri merupakan dokumentasi senam penguin dan sebelah kanan merupakan ice breaking tebak gambar. Selanjutnya, merupakan dokumentasi penyerahan hadiah challenge dan penyerahan kenang-kenangan kepada Panti Asuhan At-Taqwa. Dan yang terakhir merupakan dokumentasi akhir kegiatan pada hari kedua. Selanjutnya ada kesimpulan. GEMAS atau Gerakan Mencegah Obesitas adalah suatu program promosi gizi untuk mencegah terjadinya obesitas yang sering disebabkan oleh pola makan berlebih dan kurangnya aktivitas fisik. Program ini ditujukan bagi remaja di Panti Asuhan At-Taqwa dengan kegiatan edukasi berupa isi piringku, pedoman gizi seimbang, aktivitas fisik, langkah cuci tangan yang benar, serta menyusun menu yang baik dan senam. Adapun tujuan jangka pendek dari kegiatan ini adalah mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan sehingga dapat tercapai berat badan ideal dan menurunkan resiko obesitas. Sedangkan tujuan jangka panjang dari kegiatan ini adalah peserta paham pentingnya pola dan porsi makan gizi seimbang, mampu menyusun menu sesuai pedoman gizi seimbang, dan mampu mengimplementasikannya. Berdasarkan hasil pretest dan post-test yang telah dilakukan, diketahui bahwa 90% peserta mengalami peningkatan hasil jawaban post-test setelah diberikan edukasi, serta seluruh peserta juga mengikuti challenge gerak aktif untuk mengetahui pengimplementasian aktivitas fisik pada peserta.
Saran kepada program promosi gizi ini yaitu masih diperlukan persiapan yang lebih matang serta waktu yang lebih lama untuk mengusahakan kegiatan ini, dimulai dari penentuan konsep pada saat kegiatan dan pasca kegiatan. Oleh sebab itu, perlu koordinasi dan kerjasama yang baik dalam kepanitiaannya. Yang kedua yaitu lebih giat lagi dalam melakukan promosi untuk menggait peserta dan membuat peserta menjadi aktif baik saat kegiatan edukasi maupun kegiatan lainnya. Gemas Gerakan Mencegah Obesitas. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Grey clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. In your pose as the dust settled around us, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes,